Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Anju Bawa dari manajemen pagi dengan NIM 232111003. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan, yaitu tentang Samsung Electronics untuk mata kuliah manajemen inovasi dan teknologi. Dalam presentasi ini saya akan membahas jaringan RD Samsung, posisi perusahaan dalam innovation reverse cosplay atau survei transformasi digital dan inovasi serta rekomendasi inovasi di masa depan. Oke, yang pertama itu jaringan RD. Pertama saya akan membahas mengenai jaringan RCR and development atau RD Samsung. Samsung menerapkan RD global bukan hanya terpusat di kota Korea Selatan. Perusahaan memiliki pusat penelitian di beberapa negara seperti Amerika Selatan, India, Vietnam, dan Inggris. Dengan jaringan global tersebut, Samsung mampu memanfaatkan talenta terbaik dari beberapa negara sehingga proses inovasi menjadi lebih cepat dan produk yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan setiap pasar. Untuk transfer pengetahuan, Samsung melakukan kolaborasi antar tim atau RD memanfaatkan sistem digital untuk berbagi informasi, melakukan pelatihan internasional serta pertukaran karyawan di antara negara. Namun, Samsung juga menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya, bahasa, selera konsumen, dan regulasi oleh karena itu, Samsung harus mampu menyesuaikan produk dan strategi bisnis sesuai dengan kondisi masing-masing pasar. Oke, selanjutnya yang kedua, kita saat ini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan posisi Samsung berdasarkan kerangka S-curves. Saat ini produk utama Samsung Galaxy berada di tahap growth menuju maturity. Artinya produk Samsung sudah sangat dikenal dan memiliki pangsa pasar yang besar. Walaupun demikian, Samsung tetap melakukan inovasi secara berkelanjutan seperti menghadirkan Galaxy AI, smartphone lipat Galaxy Z series yang meningkatkan kualitas kamera serta meningkatkan performa chipset. Samsung termasuk perusahaan incumbent, yaitu perusahaan besar yang telah lama menguasai pasar. Strategi Samsung untuk mempertahankan posisinya adalah harus meningkatkan investasi di bidang RD, memperkuat ekosistem produk seperti smartphone, tablet, smartwatch, TV sehingga perangkat digital, serta menghadirkan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah transformasi digital yang dilakukan oleh Samsung. Samsung mengadopsi berbagai teknologi digital seperti artificial intelligence, big data, cloud computing, dan otomatis. Teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses produksi, memahami keputusan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dalam proses transformasi digital, Samsung juga menetapkan manajemen perubahan atau
franchise management. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan digital, mendorong budaya kerja yang inovatif, sehingga serta menjelaskan tujuan perubahan dengan agar karyawan dapat menerima transformasi digital tersebut. Berikutnya adalah Green Innovation atau inovasi ramah lingkungan. Samsung telah mengembangkan berbagai program berkelanjutan seperti menggunakan material daur ulang pada produknya, teknologi hemat energi, serta program daur ulang perangkat elektronik atau e-waste recycling. Menurut analisis saya, upaya ini bukan hanya sekedar strategi besar atau brainwashing, tetapi memang memberi dampak positif terhadap lingkungan. Walaupun demikian, Samsung ini masih memiliki tantangan berupa meningkatnya limbah teknologi akibat pergantian smartphone yang cukup cepat. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan kelanjutan di masa depan. Rekomen saya untuk Samsung adalah mengembangkan smartphone modular ramah lingkungan. Melalui prinsip ini, pengguna hanya perlu mengganti komponen tertentu seperti baterai, kamera, dan kamera melalui perusahaan tanpa harus membeli smartphone baru. Inovasi tersebut dapat memperpanjang usia produk, mengurangi limbah elektronik, menghemat biaya bagi konsumen, serta mendukung konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Oke, baik. Kesimpulannya, Samsung merupakan perusahaan teknologi global yang mampu mempertahankan daya saing melalui inovasi. Demikian presentasi yang saya dapatkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.